Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2008, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Punisher. Film ini menceritakan tentang balas dendam brutal seorang pasukan khusus kepada seluruh mafia yang telah membunuh keluarganya. Akankah aksinya dapat terlaksana dengan sukses? Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah selengkapnya. Film diawali dengan seorang mafia bernama Billy datang ke tempat milik rekan bisnisnya, yaitu Paman G. Di kawasan rumah Paman G, terlihat dua polisi bernama Martin dan Sofiati sedang mengawasi tempat itu. Kembali ke Billy, saat berada di ruang pertemuan, mereka mulai berdebat karena permasalahan paket kiriman di dermaga. Hampir saja mereka bertempur, untungnya tangan kanan Billy bernama Nicky menenangkan mereka. Let's just all calm down here, okay? Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Frank membunuh satu penjaga. Kembali ke Paman G, saat ingin makan bersama rekan bisnisnya, Frank datang membantai mereka semua dengan brutal. Billy dan Nicky yang melihat pertempuran itu segera kabur dari sana. Berpindah ke Frank, saat keluar Sofiati menodongkan senjata ke arahnya. Ketika Frank berbalik, Sofiati malah memberikan kunci mobil dan mengatakan Billy kabur menggunakan mobil. Setelah itu Sofiati menampar mukanya sendiri agar terlihat seperti telah dihajar. Di sisi lain terlihat tiga orang parkur yang dipimpin Magenti sedang pergi menuju pabrik. Ternyata Magenti menemui Billy untuk menerima tugas pengantaran. Sedangkan Frank menyerang pabrik tersebut dan menyingkirkan satu persatu para penjaga. Tanpa sengaja Frank menembak Nicky yang ternyata adalah seorang agen FBI. Lanjut Billy keluar dan ia terjatuh ke tempat penghancuran botol. Frank kemudian menghidupkan penghancur itu hingga membuat Billy merasakan sakit ketika pecahan botol memasuki daging di semua tubuhnya. Setelah itu Frank bertempur melawan anak buah Billy. Ketika kehabisan amunisi, Frank naik ke atas dan ternyata orang yang ia bunuh di atas adalah agen FBI. Setelah itu FBI datang, namun Frank berhasil kabur dari sana. Di markas terlihat Frank menyesali perbuatannya karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Kembali ke FBI, mereka menemukan kalau Billy masih hidup di tempat penghancuran tersebut dengan muka penuh luka. Esok harinya setelah pemakaman agen Nicky selesai, agen Paul marah kepada Miller karena kejadian yang menewaskan Nicky. Miller mengatakan tidak ada yang menduga kalau Frank sedang berburu di sana. Berpindah ke Frank, ternyata ia juga berada di sisi pemakaman karena makam istrinya juga berada di sana. Frank kembali mengingat saat istrinya dibunuh dengan brutal oleh para mafia. Di sini kita mengetahui kalau yang dilakukan Frank adalah untuk balas dendam atas kematian istrinya kepada semua mafia yang terlibat. Berpindah ke markas, teman Frank bernama Micro datang menawarkan senjata. Frank memberitahu kalau baru saja ia membunuh orang tak bersalah yang sudah berkeluarga. Di sana Frank sangat terpukul karena ia juga pernah merasakan kehilangan keluarganya. Setelah itu Frank meminta Micro untuk meninggalkannya agar bisa menenangkan diri. Malam harinya Frank mendatangi rumah Angela untuk memberi bantuan sebagai permintaan maaf. Angela keluar dengan senjatanya. Frank menyuruhnya menarik pelatuknya untuk menghilangkan amarahnya. Namun Grace memanggilnya sehingga Angela hanya bisa mengusir. This is what you deserve. It's for your daughter. I need it. Mom. Berpindah ke Paul, ia pergi ke kantor polisi menemui Kapten Ross untuk mengambil alih kasus Nicky. Karena 4 tahun Frank berbuat kekacauan, namun polisi belum juga bisa menangkapnya. Sofiati memberitahu kalau kasus ini membutuhkan orang tambahan. Kapten Ross menyuruh Paul menuju ke ruang 12. Paul langsung pergi ke sana menemui Martin.
Martin memperlihatkan rekaman 6 tahun lalu ketika Frank dan keluarganya sedang berpiknik. Saat itulah terjadi kejadian yang menewaskan keluarganya, tapi di sana Frank selamat. Setelah kejadian itu, Frank memburu semua keluarga kriminal yang telah membunuh keluarganya itu. Paul bertanya di mana berkas tuduhan pembunuhan Frank. Paul terkejut saat Martin memberitahu kalau semua laci ada di ruangan ini adalah tuduhan pembunuhan Frank. Di sisi lain, Pitsy memberitahu Billy kalau mereka tidak menemukan apapun, dan Nicky mempunyai istri dan seorang anak. Kemudian dokter datang dan membuka perban muka Billy. Dokter tidak bisa memperbaiki seutuhnya karena luka yang dialami Billy sangat parah hingga merusak semua organnya. Di luar, Pitsy memarahi Ing karena tidak bisa menahan saat melihat wajah Billy. Setelah kembali ke dalam, ternyata Billy sudah membunuh dokter tersebut. Di dalam mobil, Billy memberitahu tujuan mereka, yaitu mengambil kembali uangnya dan membunuh Frank. Sedangkan di penjara terlihat saudara Billy bernama James sedang diberi makan oleh perawat. Tiba-tiba dokter memanggil yang ternyata adalah Billy bersama anak buahnya. Billy segera membebaskan James dari sana. Saat itu juga James langsung membunuh perawat yang memberinya makan tadi. Berpindah ke Billy, saat melihat cermin ia merasa sangat sedih. Di sana James berjanji akan membunuh Frank untuknya. James juga menghancurkan semua kaca di sana agar Billy tidak melihat lagi bayangannya. Ke sisi lain, Christo datang menghampiri Billy untuk membicarakan bisnis. Namun salah satu anak buah Christo membuatnya kesal. Billy langsung membunuhnya dengan sadis. Mereka bersepakat dan Billy menaikkan bayaran menjadi 12 juta. Karena akan ada banyaknya keamanan di dermaga, Christo hanya bisa setuju dan pergi dari sana. Berpindah ke Frank. Di jalan ia melihat anak buah Micro sedang membeli senjata. Ketika pulang, Frank langsung menghajarnya. Namun Micro menyuruh Frank melepaskannya. Micro memberitahu kalau Billy masih hidup dan ia akan membalaskan dendamnya. Namun Frank tetap pergi dari sana. Tapi dalam hitungan beberapa detik ia kembali. Frank memberitahu Billy bersama beberapa orang yang dipimpin kulit hitam. Carlos mengatakan orang itu bernama Magenti. Lanjut mereka berdua langsung pergi melakukan pengejaran. Berpindah ke Paul, ia meminta Martin untuk mempertemukannya dengan Frank. Martin memberitahu kalau ia belum bisa menemukannya. Sedangkan Billy, James dan anak buahnya sedang mengawasi Angela. Kembali ke Carlos yang memberitahu Frank kalau Magenti bersama anak buahnya berencana merampok di lantai 45. Ternyata benar Magenti bersama anak buahnya merampok sambil parkur di sana. Namun dengan mudah Frank bisa membunuh dua anak buahnya dan menembak kedua kaki Magenti. Di sana Frank bertanya di mana keberadaan Billy. Magenti hanya memberitahu dia tidak punya pasukan lagi. Di jalan, Paul dan Martin melihat Frank membunuh Magenti. Sedangkan Billy, James bersama anak buahnya menggeledah rumah Angela demi mencari uangnya yang hilang. Kembali ke Frank. Di sana Paul menghadangnya dan mereka bertarung di sana. Saat melihat kalau Paul adalah agen FBI, Frank tidak membunuhnya. Namun Paul memborgol tangan mereka agar Frank tidak bisa kabur. Frank memberitahu kalau Billy berada di rumah Angela, namun Paul tidak mendengarkannya sama sekali. Kembali ke Billy dan yang lainnya. Saat menggeledah, tiba-tiba dua polisi datang. Namun James dan Ing langsung membunuhnya. Damn it. Corpse. Oh no, you don't. Berpindah ke Paul, saat di depan rumah Angela, ia memberitahu Martin untuk membawa Frank ke kantor polisi. Sedangkan ia akan masuk ke dalam.
Ketika masuk, Paul melihat dua polisi sudah terbunuh di sana. Namun Pizzi dan Ing mengetahui kedatangan Paul. Di sana mereka pun sudah siap dengan menyandra Angela. Berpindah ke Billy, ia sangat marah dan mengamuk karena ternyata isi berangkas milik Nikki kosong. Pizzi menyuruh Ing mengecek keadaan Billy. Dan tiba-tiba dengan sekali pukulan prank, Ing langsung tewas di sana. Sedangkan Paul langsung merebut senjata Pizzi. Saat prank datang, ia membunuh Pizzi dan membawa Angela bersama Grace pergi dari sana. Saat Paul ingin menghentikan prank, Billy dan James menembakinya. Untungnya, amunisi milik Billy dan James habis hingga mereka tertangkap. We did it, Budiansky. Berpindah ke prank, ternyata ia membawa Angela dan Grace ke markasnya. Kemudian prank membuka peti mainan anaknya untuk Grace. Setelah itu diperlihatkan Billy dan James yang sudah tertangkap. Namun Billy menginginkan pengacaranya. Di kantor, agen Miller datang mengambil alih kasus. Ketika bertemu, Billy mengatakan kesepakatannya dilakukan malam ini. Setelah kesepakatan selesai, Billy membuka gerbang dan polisi berdatangan menangkap Christo. Happy? Wow. You hear me? My father. Agen Miller memberikan kebebasan karena telah membantu menangkap Christo. Berpindah ke prank, ia memberikan Angela dan Grace makanan militer. Saat mendengar langkah kaki, prank langsung bersiap dengan senjatanya. Ternyata yang datang adalah Carlos. Prank memperkenalkan mereka dan meminta Carlos menjaga Grace dan Angela, sedangkan ia akan pergi menemui Mikro. Berpindah ke James, ia mengajak Billy untuk membunuh prank. Namun Billy menolak karena ia akan melakukan sesuatu yang sedikit menyenangkan lebih dulu. Kembali ke prank, saat masuk ia melihat ibu Micro sudah terbunuh dan Micro sudah tidak berada di sana. Di sisi lain, saat Carlos bermain bersama Grace, James pun datang. Ia melukai Carlos dengan brutal menggunakan kapak. Sedangkan prank terlihat berlari untuk kembali ke markas. And how are you doing? Berpindah ke James dan Billy. Ternyata mereka menculik Angela dan Grace untuk mengancam prank. Saat di markas, prank melihat Carlos dengan tancapan kapak di dadanya. Karena tidak ingin Carlos tersiksa, prank pun menembaknya. I'll kick your ass up. I see you anywhere near hell. Setelah itu prank berada di gereja untuk bertemu teman lamanya bernama Mike. Mike memberitahu apa yang telah kau perbuat akan kembali kepadamu nanti. Setelah itu tiba-tiba Paul datang. Paul memberitahu kepolisian tidak bisa menghukum Billy dengan aturan. Dan prank mengajaknya untuk bergabung, namun Paul harus melepas rencananya agar bisa mengalahkan Billy. Sedangkan Billy dan James mulai merekrut banyak pasukan untuk membunuh prank. Di sisi lain, prank juga sudah mempersiapkan senjatanya. Berpindah ke Paul, ia meminta bantuan Martin untuk menemui ayah Christo bernama Tiberiu. Setelah bertemu, Paul memberitahu Tiberiu untuk membalas dendam kepada orang yang telah memenjarakan putranya. Kembali ke prank, ia mengawasi hotel Brand Street yang dipenuhi anak buah Billy. Malam harinya, Tiberiu bersama anak buahnya menyamar sebagai kelompok yang ingin membunuh prank agar bisa masuk. Prank bertanya siapa dia. Paul memberitahu kalau ia adalah ayah Christo yang ingin membalas dendam anaknya. Lanjut prank langsung memukul Paul agar ia tidak masuk. Thanks, Frank. Di dalam hotel, anak buah Tiberiu sudah mempersiapkan senjatanya. Saat Tiberiu mengeluarkan perintah, pertempuran pun langsung terjadi. Sedangkan prank masuk dan membunuh satu persatu anak buah Billy. Saat lengah, tiba-tiba James muncul dan mereka langsung bertarung. Indicator of kidney failure.
Di sini James berhasil kabur menggunakan pecahan kaca. Ketika mengejar, Frank kebingungan mana yang harus ia selamatkan. Sampai akhirnya ia membuat pilihan tepat dengan menembak James, namun Micro terbunuh. Lanjut setelah itu, Frank melindungi Angela saat Billy menembaknya. Setelah itu, Frank langsung membunuh Billy dengan membakarnya. Setelah semuanya selesai, mereka pun keluar. Paul menyuruh Frank pergi karena sebentar lagi polisi akan datang. Sebelum pergi, Angela menghampirinya dan mengatakan kalau Frank memanglah orang baik. Lanjut setelah itu, Frank dan Martin pergi dari sana. Saat Martin sendirian, seorang perampok menodongkan senjata ke arahnya. Di sini Martin memanggil Frank, kemudian Frank muncul dan menembak perampok tersebut, dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.